tahun 2022, saya dari kelas B dengan NIM 2205113269. Video kali ini adalah pemenuhan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan buku teks pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Bapak Vicky Setri Pernanta SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pada slide pertama PPT yang saya buat itu terdapat pengertian dari kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang di dalamnya berisi tentang rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik pada satu periode jenjang pendidikan. Pada slide kedua yang ada di PPT saya itu ada pengertian dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pendidikan karakter. Pada slide ketiga yang ada di PPT saya, itu ada pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk dapat mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang perbandingan antara landasan hukum kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Landasan hukum pada kurikulum 2013 yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Yang keempat, yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Yang kelima, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum pada tingkat dasar. Selanjutnya adalah landasan hukum dari kurikulum 2022, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pendidikan. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pendidikan. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Dan yang terakhir adalah Ketetapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pada kurikulum 2013, strategi yang digunakan yaitu yang pertama discovery learning, yaitu penyingkapan pembelajaran, dan yang kedua adalah inquiry learning, yaitu penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir adalah project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya adalah strategi kurikulum 2022, yaitu yang pertama adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, yang kedua adalah aktif berpikir kritis, selanjutnya adalah case study, kemudian tugas secara berkelompok. Perbandingan selanjutnya adalah karakteristik dari kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022. Karakteristik dari kurikulum 2013 itu sendiri yaitu yang pertama mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial. Kemudian, sekolah memberikan pengalaman belajar terencana, meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif.
Sedangkan karakteristik dari kurikulum 2022 yaitu yang pertama lebih fokus pada materi pembelajaran esensial. Selanjutnya, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Yang ketiga, tersedianya banyak perangkat ajar. Perbandingan selanjutnya adalah regulasi antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Regulasi dari kurikulum 2013 yaitu yang pertama, standar kompetensi lulus atau SKL diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022. Yang kedua, standar isi diatur dalam Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 7 Tahun 2022. Yang ketiga, standar proses yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022. Yang keempat, standar penilaian diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022. Selanjutnya adalah regulasi dari kurikulum 2022, yaitu yang pertama adalah standar kompetensi lulus atau SKL diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022. Selanjutnya standar isi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014. Kemudian standar proses diatur dalam Permendikbud Nomor 20 21 22 Tahun 2016. Kemudian standar penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2021. Perbandingan selanjutnya adalah tujuan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, aktif, inovatif, serta afektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada peradaban dunia. Selanjutnya adalah tujuan dari kurikulum 2022, yaitu yang pertama mengembangkan potensi siswa, yang kedua menciptakan pendidikan yang menyenangkan, dan yang ketiga adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat wabah COVID-19. Perbandingan selanjutnya adalah materi dari kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022. Pada kurikulum 2013, materinya berbasis masalah dan proyek. Selanjutnya, proses pembelajaran lebih berfokus pada pembelajaran tatap muka. Pada kurikulum 2022, materinya lebih fokus kepada materi esensial, dan proses pembelajarannya melakukan proses penggabungan yaitu antara tatap muka dengan daring atau online. Perbandingan selanjutnya adalah evaluasi antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022. Evaluasi yang dilakukan pada kurikulum 2013 yaitu penilaian yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Evaluasi yang dilakukan adalah penilaian autentik. Penilaian autentik itu sendiri adalah penilaian yang dilakukan dari berbagai aspek pembelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan pada kurikulum 2022. Pada kurikulum 2022, evaluasi yang dilakukan adalah penilaian autentik, ditambah dengan penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui sampai mana pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti mengadakan kuis ataupun tanya jawab. Selanjutnya yaitu penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran, yaitu contohnya UAS ataupun UTS. Perbandingan selanjutnya adalah kedudukan pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum 2022. Pada kurikulum 2013, pembelajaran sejarah termasuk ke dalam golongan A atau wajib, sehingga jam pelajarannya dalam seminggu adalah 7 jam. Sedangkan pada kurikulum 2022, pembelajaran sejarah termasuk ke dalam golongan C, sehingga terjadi pembatasan jam pembelajaran pada pembelajaran sejarah, yaitu 2 jam dalam seminggu.